Udah mau masuk ya. Kok usah jenengan kok durung mlebu. Jenengan jenenge sapa sih? Durung mlebu nek kene. Jenengan mau pakai punya aku kok ini. Coba dicek dulu ya. Ini udah tak masukin. Sebentar, ngecek kamera dulu misalkan ora ya. Sinyalnya kok iya nengen ya. Kameranya di on ke usine. Wis on? Wis. Kamera udah on belum? Udah. Kok aku malah sing ora ngono. Saya cek guys. Assalamualaikum anak-anak. Suaranya kencang. Udah oke. Aku update masuk ya. Udah. Udah bener kayak gitu kok nyenengan. Nah, posisinya gimana? Nggak apa-apa loh. Nggak apa. Oke. Jam berapa ini? Kurang 4 menit lagi. Oke, nggak apa-apa. Jam 7 pas nanti dimulai usia. Masih kurang 5 menit. Partisipan ada berapa? Partisipan masih ada 14. Mas Fahri. Udah, kamu kurang berat. Mulai
soal di ekor malu terus rumah nanti ketakutan koyo simpang mas. Motor. Tinggal sini. Aku unmute. Enggak usah di-unmute kan. Nanti kalau tiba-tiba merah Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Soli-Soliha kelas 3. Ananda Ibnu Khaldun, Ananda Ibnu Qayyim, Ananda Ibnu An-Nafis, dan Ananda Ibnu Baja. Apa kabarnya kalian hari ini anak-anak? Wah, kalian belum pada semangat ya. Ustazah belum dengar kalian menjawab salam Ustazah. Ustazah mau mengucapkan salam sekali lagi ya. Karena menjawab salam hukumnya wajib. Jadi kalau Ustazah menyapa kalian dengan ucapan salam, kalian harus menjawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus ya anak-anak ya. Hak muslim atas muslim salah satunya yaitu kalian harus mau menjawab salam dari saudara kalian ya. Baik, apa kabar kalian anak-anak di hari ini? Baik. Baik, coba Ustazah ingin melihat kalian satu persatu. Ananda Ibnu Khaldun, mana suaranya? Assalamualaikum. Ananda Ibnu Qayyim. Gimana kabarnya Ananda Ibnu Qayyim? Waalaikumsalam. Salam. Bunda nggak usah ikut-ikutan. Ananda Ibnu An-Nafis. Assalamualaikum Ananda Ibnu An-Nafis. Ananda Ibnu Baja. Assalamualaikum Ananda Ibnu Baja. Mana suaranya ya? Mana semangatmu? Ini sama. Iya. Ini semangatku. Ya, kita harus bersemangat anak-anak ya. Kita harus dengan rasa syukur dan semangat. Ustazah berharap semoga kalian semua anak-anak Ustazah, Ananda Soli-Soliha kelas 3 dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan selalu bersemangat, dalam keadaan selalu bersemangat ingin belajar dan menebar kebaikan. Baik anak-anakku Soli-Soliha kelas 3, bertemu lagi dengan Ustazah di hari ini. Kali ini Ustazah akan menyampaikan materi pembelajaran tematik tema keempat. Tema keempat yaitu tentang hak, kewajiban, dan hakku. Kali ini Ustazah akan memberikan materi pembelajaran yaitu subtema kedua, kewajiban dan hakku di sekolah. Nah, sebelumnya anak-anakku semuanya, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Sudah siap semua untuk berdoa? Sudah siap? Baik, kalau siap yuk Mas Dirga, ayo. Tangan diangkat. Kepala ditundukkan. Doa hidayah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin
Sudah bisidni Sudah ya, kalian semuanya sudah berdoa. Ingat nak, kita harus selalu mengawali segala sesuatu dengan kalimat thayyibah, dan kita harus berdoa setiap saat ya anak-anakku ya. Baik. Setelah kalian berdoa, saya ingin kalian siapkan semuanya ya, pensil, pulpen, kemudian buku tematiknya juga ada kalian, karena kita hari ini akan belajar bersama. Baik anak-anak, sebelumnya mari kita buka kesempatan kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama dan janji siswa permata hati ya. Kalian masih hafal kan? Ya harus hafal. Baik. Janji siswa siswi permata hati. Suaranya mana? Satu. Caranya mana? Satu dan cinta pada Allah, Rasulnya, orang tua, karyawan, permata hati. Dua, selalu menutup aurat di mana saja. menyertakan dalam setiap amal perbuatan. 5. Membudayakan senyum, salam, sholat 5 waktu. 7. Rajin belajar dan semangat bercita. 8. Bangga sebagai siswa SSIT akhir hayatku. Rapi ya. Siap jadi anak. Baik anak-anak semua. Ustazah akan melanjutkan materi pembelajaran kemarin ya. Kemarin di tema 4, tema 2, pembelajaran 1, 2, dan 3 kalian sudah belajar matematikanya ya kan? Hari ini Ustazah akan memberikan materi pembelajaran untuk bahasa Indonesia, PKN ya, dan PJOK tentang meluangkan waktu istirahat di sekolah. Baik anak-anak semua, sudah siap semua bukunya? Ya. Kalau sudah, ya, mari kita buka pembelajaran hari ini. Kalian silakan bisa melihat halaman 68 di tema ya. Halaman berapa, Us? 68 ya. 68 pembelajaran keempat. Baik anak-anak, untuk pembelajaran keempat kali ini Us, gak kedengaran, Us. kedengaran. Saya dulu semuanya ya. Baik anak-anak sudah sayangi kalian semua, karena kita sudah masuk pembelajaran, maka suara kalian akan Ustazah mute semuanya ya. Jadi yang terdengar cuma Ustazah ya, suara Ustazah. Terdengar cuma suara Ustazah. Kalian harus bisa menyimak pelajaran Ustazah dengan sikap yang baik. Sebentar. Sebentar. Ustazahnya dengan saya mute sekarang tak unmute lagi. Diklik unmute-nya. Nah, baru bicara. Ya. baik anak-anak.
Untuk dalil pembelajaran tema kali ini, kalian sudah hafalkan surat Al-Asr bunyinya apa? Nah, Ustazah nggak bisa dengar ya, karena semuanya di-unmute. Surat Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as innal insana lafil khusrin illalladzina amanu wa amilus. Ya. Demi masa bahwa sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, ya, kecuali orang-orang beriman dan mengerjakan amal soleh dan saling menasihati supaya mentaati kebenaran dan saling menasihati supaya menepati kesabaran. Wal arsy, ya, demi masa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal as innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kemudian dalil kita kali ini yaitu surat Al-Qaf ayat 18. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkan melainkan ada malaikat pengawas yang selalu hadir di sekitar kita. Ya, anak-anak, makanya untuk kalian semua, kalian harus hati-hati ya dalam berucap, bertindak. Karena ada malaikat yang selalu mengawasi gerak-gerik kita. Mohon untuk layar jangan dicoret-coret ya, salih-salihah yang pintar. Baik, kita masuk selanjutnya. Kalian di buku 68 melihat ya anak-anak ya, ada beberapa gambar. Ada beberapa gambar di sini. Gambar ini menunjukkan ada beberapa siswa yaitu Dayu, kemudian Siti, Beni, Nayu, dan juga Edo. Ya. Mereka bagaimana wajah mereka anak-anak? Wajah-wajah mereka terlihat bagaimana? Mohon maaf ya, untuk tujuan pembelajaran kali ini belum Ustazah sampaikan. Baik, tujuan pembelajaran kali ini, satu, kalian menemukan kalimat yang menunjukkan masalah. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu kalian menemukan kalimat penyelesaian. Kalimat penyelesaian itu sering disebut dengan kalimat saran. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu kalian akan Ustazah ajak untuk mengetahui kewajiban hak di lingkungan sekolah. Kemudian yang keempat, menggunakan waktu luang yaitu jam istirahat di sekolah. Ya anak-anak, itu tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. Menemukan kalimat yang menunjukkan masalah, menuliskan kalimat penyelesaian atau kalimat saran, mengetahui kewajiban dan hak di lingkungan sekolah, dan yang keempat, memanfaatkan waktu luang, jam istirahat di sekolah. Next. Nah, anak-anak, seperti Ustazah tadi sampaikan ya, di halaman 68 kalian bisa melihat ada wajah-wajah apa di sini, ya. Kalian bisa melihat ada 6 siswa, ya. Bagaimana wajah mereka? Ya. Sehatkah mereka? Gembirakah mereka? Ya, gembirakah mereka? Sedihkah mereka? Ya. Bagaimana anak-anak wajah mereka? Iya, betul. Wajah mereka terlihat bahagia, sehat, dan ceria di sekolah. Kenapa mereka bahagia dan sehat dan ceria? Karena sekolah tempat mereka belajar merupakan sekolah yang sehat. Next is. Baik anak-anak, silakan kalian buka halaman 68 dan kita membaca nyaring bersama-sama, ya. Sekalian sudah di-unmute, kalian bisa membaca nyaring bersama-sama. Sekolah yang sehat. Setiap anak wajib menjaga kebersihan dan kesehatan sekolah. Apabila sekolah bersih dan sehat, anak-anak pun dapat bermain dengan ceria. Mereka akan selalu bersemangat belajar. Akan tetapi, tidak semua sekolah merupakan sekolah yang sehat. Sekolah sebaiknya memiliki kantin yang selalu bersih.
Tempat mencuci tangan sebaiknya tersedia di beberapa tempat. Tempat sampah sebaiknya ada di setiap sudut. Sekolah sebaiknya memiliki halaman tempat bermain. Toilet sekolah sebaiknya bersih dan wangi. Sekolah sebaiknya bersih dari jentik nyamuk dan asap rokok. Sekolah sebaiknya memiliki program menjaga kesehatan. Setiap warga sekolah sebaiknya memiliki kebiasaan hidup sehat. Mereka harus sering mencuci tangan dengan air mengalir. Mereka harus rajin berolahraga. Mereka harus ikut menjaga kebersihan di setiap sudut sekolah. Nah, anak-anakku semuanya, setelah kalian perhatikan ya, kalian perhatikan wacana tadi yang judul teksnya apa anak-anak? Judul teksnya sekolah yang sehat. Nah, di situ terdapat kalimat permasalahan. Kalimat permasalahan Ustazah garis bawahi dengan garis merah. Kalimat permasalahannya dari teks itu adalah tidak semua sekolah merupakan sekolah yang sehat. Kemudian setelah kalian cermati, kalian garis bawahi kalimat yang menunjukkan kalimat penyelesaian. Kalimat penyelesaian. Kalimat penyelesaiannya Ustazah garis bawahi di dalam kotak yaitu berwarna kuning. Ya, dari permasalahan tidak semua sekolah merupakan sekolah yang sehat akan muncul kalimat penyelesaian atau saran. Nah, kalimat penyelesaiannya apa? Dari kata-kata, dari pernyataan, dari kalimat permasalahan, akan tetapi tidak semua sekolah merupakan sekolah yang sehat. Disusul kalimat penyelesaian. Sekolah sebaiknya mempunyai kantin yang selalu bersih. Tempat mencuci tangan sebaiknya tersedia di beberapa tempat. Tempat sampah sebaiknya di beberapa sudut. Sekolah sebaiknya bersih dan wangi. Sekolah sebaiknya bersih dari jentik nyamuk dan asap rokok. Sekolah sebaiknya memiliki program menjaga kesehatan. Nah, itu ya anak-anak ya. Itu adalah kalimat penyelesaian. Ciri-cirinya apa di dalam kalimat penyelesaian? Di dalam kalimat saran, penyelesaian selalu ada kata-kata sebaiknya, seharusnya, ya, seyogyanya, hendaknya, ya. Itu ciri-ciri dari kalimat saran. Jadi apa itu kalimat saran? Kalimat penyelesaian. Kalimat saran, kalimat penyelesaian adalah kalimat yang berisi pernyataan untuk menyelesaikan masalah dari teks sebelumnya, dari kalimat sebelumnya. Ya, jadi kalimat saran, kalimat penyelesaian selalu ada setelah ada kalimat permasalahan. Nah, itu ya di teks itu tadi ada contohnya. Akan tetapi tidak semua sekolah merupakan sekolah yang sehat. Itu adalah kalimat masalah. Kalimat masalah selalu diakhiri dengan kalimat penyelesaian. Kalimat penyelesaiannya berupa kalimat saran. Ya, pembelajaran ke-456 subtema 1 ya, Uswati pernah menjelaskan ke kalian semua. Ustazah sedikit mengingatkan ya. Baik anak-anak, next Us. Ya, menuliskan kalimat masalah dan kalimat penyelesaian. Anak-anakku semua dalam menuliskan kalimat saran ya, atau yang sering disebut kalimat penyelesaian tadi, kalian harus menuliskannya dengan kata-kata baku. Apa itu kata-kata baku? Kata-kata baku itu adalah kata-kata yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia atau ejaan yang disempurnakan EYD ya. Jadi tidak boleh dengan kata-kata yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa. Selanjutnya, nah ini tadi ya Ustazah sudah mengingatkan. Mari kita ingat sedikit lagi pengertian kalimat saran. Kalimat saran berisi pendapat untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi. Kalimat saran biasanya mengandung kata seharusnya, hendaknya, sebaiknya.
Kalimat saran dapat menjadi penyelesaian dari permasalahan yang ditunjukkan di dalam teks. Next, Us. Anak-anak semua yang sangat Ustazah sayangi, kalian tadi sudah membaca ya halaman 68 teks yang berjudul Sekolah yang Sehat. Nah, pada kehidupan sehari-hari ketika kalian membaca-baca buku, kalian akan menemukan banyak sekali kalimat permasalahan ya. Nah, mencari kalimat yang menunjukkan masalah. Kalimat yang menunjukkan masalah adalah suatu pernyataan tentang keadaan yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Contohnya, kalimat penyelesaian, kalimat permasalahan ini atau kalimat masalah ini membutuhkan jalan keluar penyelesaiannya. Biasanya penyelesaian dalam kalimat masalah berupa kalimat saran ya. Jadi kalian sudah tahu ya, kalimat yang menunjukkan masalah itu adalah suatu pernyataan tentang keadaan yang belum sesuai dengan yang diharapkan, yaitu kalimat yang membutuhkan jalan keluar penyelesaian. Penyelesaiannya berupa kalimat saran. Nah, Ustazah contohkan di sini ya, kalian bisa mencermati. Contoh kalimat permasalahan. Kamar mandi sekolah yang tidak dibersihkan setiap hari akan menyebabkan bau, kotor, dan tidak sehat. Contohkan kalimat penyelesaiannya. Sebaiknya kamar mandi sekolah dibersihkan setiap hari agar tidak bau dan terlihat bersih. Tidak hanya dibersihkan setiap hari, kamar mandi sebaiknya diberikan wangi karbol untuk membunuh kuman dan aroma wangi di kamar mandi. Itu ya anak-anak ya, kalimat penyelesaian yang berupa kalimat saran. Next. Selanjutnya anak-anakku semua, contoh kalimat yang mengandung masalah. Ustazah sebutkan sekali lagi di sini. Lukisan itu tidak bagus karena tidak terlihat. Lukisan itu tidak bagus karena terlihat sangat kaku dan miskin warna. Kemudian contoh kalimat yang Ustazah sebutkan di sini. Yang kedua, kamar mandi Budi sangat kotor dan tidak rapi. Kalimat saran, kalimat penyelesaiannya, sebaiknya lukisan itu diwarnai dengan warna biru agar terlihat hidup. Untuk poin yang kedua, Budi seharusnya membersihkan kamarnya agar terlihat bersih dan rapi. Anak-anakku sudah paham ya? Nah, setelah kalian tahu tentang mencari kalimat permasalahan, sekarang Ustazah berikan tips untuk kalian. Bagaimana cara membuat kalimat saran? Cara membuat kalimat saran yang pertama, untuk menemukan kalimat saran, kita harus membaca terlebih dahulu. Jadi, agar kalian bisa memberikan saran-saran, kalimat-kalimat penyelesaian, kalian harus membaca dulu ya, semua teks ya, dengan seksama, dengan teliti. Kemudian setelah kalian membaca, kalian harus menemukan permasalahan yang terdapat di dalam teks tersebut. Setelah permasalahan kalian temukan, kalian dapat menentukan pendapat apa yang akan kita berikan. Ya. Kalimat saran yang ditulis itu harus dengan menggunakan bahasa baku, bahasa yang sopan agar tidak menyinggung perasaan lawan bicaranya. Paham atau paham? Paham ya anak-anak semua ya? Baik. Setelah kalian paham, mari kita akan melihat kondisi di salah satu sekolah. Nah, Ustazah ingatkan sekali lagi nak, ya, hendaknya kita berhati-hati dalam berbicara. Tidak boleh lepas kendali dan menyakiti. Ya, sebagaimana dalam Quran surat Qaf, tiada suatu ucapan pun yang diucapkan melainkan ada malaikat pengawas yang selalu hadir. Ya, anak-anak ya. Jadi tidak hanya ketika kalian memberikan saran saja dengan kalimat yang baik, tidak hanya ketika kalian mengungkapkan saran dengan kalimat-kalimat yang sopan, dalam kehidupan sehari-hari kalian juga ketika berucap, ya, ketika kalian berbicara, ketika kalian mengatakan sesuatu harus berhati-hati.
hati. Harus dengan kalimat-kalimat yang baik. Kenapa? Karena ada malaikat ya yang senantiasa mengawasi dan selalu hadir. Nah, takutnya kalau kita berbicara yang jelek ya nak, kata adalah doa ya. Jadi kalau berbicara itu yang baik-baik saja. Kan kalau kita berdoa harus doa yang baik ya anak-anak ya. Baik. Diingat ya anak-anak ya, Quran surat Al-Qaf, tiada suatu ucapan pun yang diucapkan melainkan ada malaikat pengawas yang selalu hadir. Anak-anak, masih berkaitan dengan materi kita, kewajiban dan hak di sekolah, kita akan melihat sebuah sekolah yang sangat asri. Sekolah ini adalah sekolah yang indah dan sekolah yang sehat. Ada apa dalam kehidupan sekolah yang sehat itu? Yang kedua, dalam sekolah yang sehat itu nomor 2 ada Pak Guru yang sedang mengawasi kuku anak-anak ya. Anak-anaknya berbaris, kemudian kuku anak-anak satu persatu dilihat, diperiksa. Nah, kalian juga sekarang periksa kuku kalian anak-anak, panjang-panjang tidak ya. Kalau panjang-panjang harus dipotong karena bisa menjadi sarang kuman ya, bisa menjadi sarang telur-telur cacing di situ, nanti akan ikut terbawa ketika kalian makan. Mau nggak telur cacing kuman ikut ke bawah masuk ke tubuh kalian hanya karena kuku kalian panjang? Nah, di sekolah tersebut Pak Guru memeriksa kuku. Kemudian ada Udin ya, Udin membawa kalimat larangan merokok. Dan pada gambar yang keempat, ada gambar Udin sedang mencuci tangan menggunakan sabun. Mari kita lihat lagi kita lihat lagi gambar kelima. Pada gambar terlima itu terlihat Benny sedang hormat dengan Ustadz ya, hormat ya. Kemudian di gambar keenam itu ada Udin sedang memungut sampah di dalam kotak sampah. Di gambar ketujuh itu ada Siti sedang memberi hormat kepada gurunya. Halaman ke-8 itu ada Dayu ya yang sedang berolahraga. Dayu menghabiskan waktu senggangnya untuk berolahraga, mengisi waktu luangnya untuk berolahraga. Di gambar ke-9 itu ada Edo yang sedang menutup bak air. Biar apa? Biar tidak dihinggapi nyamuk ya. Bak air itu harus selalu ditutup biar tidak menjadi sarang nyamuk untuk berkembang biak ya, karena kita tahu bahwa nyamuk itu berkembang biak di air. Dan ingat ya, nyamuk itu berkembang biak itu tidak hanya di air yang kotor. Justru kalau nyamuk Aedes aegypti penyebab demam berdarah itu, dia itu kalau berkembang biak bersarang itu sukanya di air yang bersih ya. Jadi penampungan air ya itu harus ditutup ya. Nah, itu anak-anak itu adalah gambaran pola kehidupan sekolah yang sehat. Bagaimana agar kalian bisa hidup sehat di sekolah? Kalian bisa ya mengamati gambar tersebut dan kemudian kalian mempraktekannya ketika kalian tidak daring. Anak-anak semua, setelah kalian tahu tentang sekolah yang sehat ya, sekolah yang sehat, kali ini Ustazah akan memberikan materi ya, materi di pembelajaran yang kelima. 456 yang berkaitan dengan kewajiban dan hakmu di sekolah. Ustazah ingatkan lagi, apa yang dimaksud dengan hak dan kewajiban? Pada pembelajaran subtema 1, Ustazah Wati, Ustazah Lukma sudah mengingatkan ke kalian ya, bahwa hak adalah segala sesuatu yang harus kita dapatkan, miliki, atau kita lakukan sesuai dengan peraturan yang ada. Itu adalah hak. Segala sesuatu yang harus kita dapatkan. Itu namanya hak. Ingat-ingat ya. Kemudian apa yang dimaksud dengan kewajiban? Betul ya. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita penuhi dan lakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Anak-anak, hak siswa di sekolah itu banyak sekali. Kalian selama di sekolah akan mendapatkan hak-hak. Hak apa
apa saja? Yang pertama, hak anak. Setiap anak berhak merasa nyaman berada di sekolah. Ini nggak bisa. Nanti kayak tadi nggak bisa cepat untuk ke slide selanjutnya, Us. Setiap anak berhak merasa nyaman berada di sekolah. Hak siswa yang kedua, setiap anak berhak diperlakukan dengan baik. Yang ketiga, siswa berhak mendapatkan pelajaran. Siswa berhak memperoleh ruang belajar yang bersih dan nyaman. Siswa berhak menggunakan fasilitas sekolah yang terawat dengan rapi. Siswa berhak menyampaikan pendapat. Siswa berhak bertanya kepada guru jika ada pelajaran yang tidak bisa dimengerti. Kemudian, siswa berhak diperlakukan dengan baik dan adil oleh guru saat belajar di kelas. Siswa berhak dibantu. Siswa berhak didengar saat berbicara. Siswa berhak disapa dengan lembut. Siswa berhak didoakan. Siswa berhak barang pribadinya aman. Siswa berhak memiliki teman. Siswa berhak bermain dan memanfaatkan waktu istirahat. Siswa berhak mendapatkan penyuluhan kesehatan dan bimbingan konseling. Siswa berhak mendapatkan lingkungan sekolah yang sehat, hijau, dan bersih. Itu beberapa poin yang Ustazah sebutkan ya, hak-hak siswa di lingkungan sekolah. Nah, anak-anak semua kalian bisa menambahkan yang sekiranya menjadi hak kalian ya, yang harus dipenuhi oleh sekolah. Setelah hak, ada kewajiban-kewajiban. Ada kewajiban-kewajiban yang harus kalian penuhi. Kewajiban siswa di lingkungan sekolah itu apa saja? Nah, kewajiban siswa di sekolah yang pertama mentaati tata tertib dan peraturan yang ada di lingkungan sekolah. Nah, anak-anakku, sekolah kita peraturannya banyak ya. Kalian tahu kan? Nah, salah satunya kalian tidak boleh berangkat terlambat. Oleh karena itu, nanti kalau kita sudah mulai belajar di sekolah, ya, Ustazah harapkan yang terlambat ini hampir tidak ada. Ya, artinya kalau kalian sudah menepati waktu, datang tepat waktu, ya itu sesuai dengan peraturan. Ya, mentaati tata tertib sekolah itu adalah wajib. Ya. Nah, kemudian yang kedua, kewajiban siswa di sekolah adalah belajar. Setiap anak di sekolah itu harus belajar. Jadi salah ya kalau kalian di sekolah tidak mau mendengarkan Ustazah, justru lari-lari ya. Saya kan mau main. Ya, kewajiban kalian itu adalah belajar. Kemudian kewajiban yang ketiga menghormati guru. Kewajiban yang keempat itu setelah menghormati guru, kalian harus apa lagi, Nak? Wajib mendengarkan pelajaran dan nasihat guru. Setelah kalian wajib mendengarkan pelajaran dan nasihat guru, Nak, setiap orang itu ingin didengar ya. Nah, mendengarkan pelajaran, mendengarkan kata teman, mendengarkan cerita teman, ya, itu wajib. Ya, kewajiban kalian itu wajib mendengarkan pelajaran dan nasihat guru. Ketika kalian mendengarkan nasihat guru, maka pandangan kalian itu harus ke arah guru atau ustazahnya. Ya. Pandangan mata kalian harus tertuju pada guru. Tidak boleh tengok kanan dan tengok kiri. Kemudian kewajiban selanjutnya yaitu menjaga ketertiban dan ketenangan di sekolah. Nah, anak-anak, siapa yang kalau di sekolah itu suka tidak menjaga ketertiban dan ketenangan? Ada? Nah, tidak boleh ya. Jadi ketika kalian di sekolah, kewajiban salah satunya adalah menjaga ketertiban dan ketenangan di sekolah. Kemudian kewajiban selanjutnya adalah kalian harus menjaga kerukunan persatuan di sekolah. Tidak boleh berantem ya, harus rukun dengan teman-temannya. Kemudian kewajiban selanjutnya membuang sampah pada tempatnya. Kalian harus menjaga kebersihan. Kemudian kewajiban selanjutnya yaitu kalian harus bisa piket ya, tidak coret-coret dan mengotori ruangan kelas ataupun taman sekolah.
Kewajiban selanjutnya kalian ikut piket, ya. Kemudian bisa menjadi petugas upacara. Ayo. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini anak-anak? Dari hak dan kewajiban? Atau ada kalian yang mau menambahkan? Ada yang mau menambahkan tidak anak-anak? Oh tidak, semuanya geleng kepala. Ustazah melihat ada Mas Dirga, Mas Irhamdi, ya semuanya ya. Baik, selanjutnya setelah kalian memahami kewajiban, kalian memahami hak, ya, kalian akan belajar selanjutnya yaitu, mari kita buka halaman 75. Ya. Kesimpulan dari uraian tersebut, setiap warga sekolah wajib membuat sekolah menjadi tempat yang menyenangkan. Setiap anak berhak merasa nyaman, ya. Nah, ini ya anak-anak ya. Kemudian setiap anak itu berhak diperlakukan dengan baik. Nah, ini tugas untuk kalian yang sudah ada di LK hari ini. Tugas kalian yaitu tugas kalian tuliskan daftar pengalaman melaksanakan kewajiban dan hak di kelas. Nah, kalian kelas 1, kelas 2 itu tidak daring ya. Kalian sudah punya pengalaman banyak tentang menjaga hak melaksanakan kewajiban. Nah, kalian tuliskan ya daftar pengalaman melaksanakan kewajiban dan hak di kelas di buku LK kalian ya. Kemudian dilanjutkan tugas kalian yaitu membaca nyaring halaman 88. Setiap orang ingin didengar. Nah, anak-anak semua, silakan anak-anak buka buku tematik halaman 75. Kalian akan melihat bacaan yang berjudul Aku Ingin Senang di Sekolah. Ya, bukunya seperti ini. Aku ingin senang di sekolah. Pada buku ini, di akhir buku ini, di akhir wacana ini, Bapak Kepala Sekolah Udin memberikan saran, ya. Kepala sekolah memberikan saran kepada Udin dan teman-temannya. Pada bacaan Aku Ingin Senang di Sekolah, Kepala Sekolah memberikan saran kepada Udin dan teman-temannya. Sarannya apa? Yang pertama, saran Bapak Kepala Sekolah berteman dengan siapa saja. Ketika kalian di sekolah, kalian harus berteman dengan siapa saja. Tidak membeda-bedakan ya. Kemudian saling berbagi. Berbagi makanan ya, berbagi segalanya kecuali berbagi jawaban di waktu ujian itu tidak boleh ya. Kemudian saling menghormati, menghormati ustadz ustazah ya, menghormati teman-teman dan menghormati semua karyawan yang ada di sekolah. Kemudian saling membantu dan bekerja sama. Nasihat kepala sekolah yang kelima, hormat kepada guru, sayangi teman, dan nasihat Bapak Kepala Sekolah yang terakhir, mentaati aturan sekolah. Bisakah kalian seperti itu? Bisa? Tentu saja, karena kalian adalah anak-anak hebat ya. Kalian anak-anak hebat yang taat aturan. Anak-anak semua, itu tadi ya pelajaran Ustazah tentang hak dan kewajiban. Nah, kita melihat berikutnya di layar HP kalian atau layar laptop terlihat ya gambaran di sebuah sekolah. Nah, anak-anak semua, di layar kaca kalian itu terlihat beberapa siswa yang sedang memanfaatkan waktu luangnya. Waktu luang ketika mereka istirahat. Nah, ini Ustazah menambahkan ya dari materi Ustazah Lukma pada hari Senin kemarin. Kali ini Ustazah titik beratkan, fokuskan memanfaatkan waktu luang di sekolah ya. Pemanfaatan waktu luang di sekolah itu banyak sekali. Kalian bisa melihat ya, ada anak yang sedang bermain. Bermain apa? Ada yang bermain tapak gunung. Kemudian ada yang bermain sepak bola. Kemudian ada yang bermain lompat tali. Iya. Nah, di buku LK ini, di buku tematik ini ada ya. Di buku tematik ini, nah, kalian bisa melihat anak-anak yang sedang bermain itu.
nama kegiatannya apa, kemudian manfaatnya apa. Nah, Ustazah contohkan nama kegiatan ketika bermain di waktu luang, yaitu sepak bola. Manfaatnya apa? Ternyata bermain sepak bola itu bisa membangun karakter tanggung jawab, kemudian mensehatkan jantung. Kemudian ketika kalian bermain sepak bola itu bisa membuat siswa sehat dan bugar. Melatih kerjasama dan koordinasi dengan teman, menumbuhkan jiwa sportivitas, menciptakan suasana senang dan gembira. Ya, kalau perempuan tentu tidak main bola ya, anak-anak ya. Ya mungkin Ustazah lihat di situ ada Mbak Nasnin ya. Mungkin Mbak Nasnin ya, Mbak Lala akan bermain bukan sepak bola, tetapi aktivitas apapun di waktu luang diharapkan adalah aktivitas yang memberikan manfaat yang positif. Tidak harus bermain saja ya anak-anak ya. Ketika waktu luang di sekolah, waktu istirahat, kalian bisa memanfaatkannya untuk satu, pergi ke perpustakaan. Kalian juga bisa menambah rokaat ya untuk sholat duha ya anak-anak ya. Kalian juga bisa untuk bercengkrama dengan teman. Kemudian kalian bisa juga untuk membaca-baca buku. Selain di perpus, kalian bisa membaca di ruang pojok baca ya anak-anak ya. Itu adalah pemanfaatan waktu luang yang positif, waktu istirahat. Pemanfaatan waktu luang itu adalah satu cara efektif untuk meningkatkan kualitas seseorang murid untuk belajar. Jam istirahat itu adalah satu waktu luang bagi siswa di mana siswa berhenti sejenak dari tugas-tugas belajar di sekolah. Jam istirahat itu sangat penting ya anak-anak ya. Jadi jangan disepelekan jam istirahat. Kalau istirahat itu ada, kalian harus memanfaatkannya. Ya, memanfaatkannya untuk merefresh tubuh dan pikiran anak-anak agar kalian itu tidak penat dalam belajar, agar kalian bisa segar kembali, ya refresh, bisa kembali belajar, melanjutkan pelajaran selanjutnya. Demikian anak-anak, pembelajaran hari ini tidak terasa ya, sudah 45 menit Ustazah sampaikan. Namun sebelumnya, Ustazah mengajak kalian, kita harus bisa saling menjaga hak dan kewajiban dengan benar. Dan saling nasihat-menasihati dengan menggunakan kalimat saran. Dengan bahasa yang sopan. Kalimat yang benar dan tidak menyakiti. Nah, pada pembelajaran yang terakhir, pembelajaran 6, itu ada hak untuk berbicara ya anak-anak ya. Halaman pembelajaran ke-6. Coba kalian melihat, itu kalian bisa tahu bahwa setiap orang itu ingin didengarkan. Nah, hak kalian, kewajiban kalian itu adalah menghargai orang yang sedang berbicara. Ustazah berpesan karena setiap orang memiliki kewajiban mendengarkan saat orang lain berbicara, maka kita tidak boleh memotong pembicaraan orang lain. Setiap orang punya hak untuk didengarkan dan dihargai. Nah ini ya, bukunya di pembelajaran ke-6. Anak-anakku semua, demikian tadi pembelajaran 4, 5, dan 6 sudah Ustazah sampaikan. Namun sebelumnya, mari anak-anak, Ustazah ingin memberikan kuis ke kalian terlebih dahulu ya. Kalian bisa di-unmute semuanya. Ya. Ustazah mau bertanya. Kalimat saran itu ciri-cirinya seperti apa ya? Ada kata apa untuk kalimat saran? Dia mau menjawab? 3C. Siapa ya? Niam. Niam, oke. Silakan Mas Niam. Ciri-ciri kalimat saran. Enggak. Jangan. Enggak boleh. Menggunakan kata sebaiknya, hendaknya, dan seyogyanya. Ya, menggunakan kata sebaiknya, seyogyanya, seharusnya. Pinter ya untuk Mas Niam. Kemudian Ustazah mau tanya, apa pengertian dari hak? Ada yang tahu pengertian hak? Silakan.
Albi 3A. Albi 3A. Enggak 3C. Enggak C. 3A, 3C. Apa pengertian dari hak, nak? Anas, Albi. Sudah lupa. Hak itu adalah sesuatu yang harus kita dapatkan. Ada yang mau menambahkan lagi? Siapa yang sudah memahami pengertian hak? Mas Dinda? Albi 3A. Albi 3A tadi aja ya Us ya. Coba yang lainnya Us. 5C. 3C tadi udah belum? 3B? Pertanyaannya diulang lagi aja. Oh, baiklah anak-anak. Apa yang kalian ketahui tentang hak? Siapa yang tahu pengertian hak? Rangga 3C. Rangga 3C. Coba, saya ingin dengar jawabannya. Hak sesuatu yang diterima, yang kita terima. Oke, 100 ya. Kemudian Ustazah akan memberikan pertanyaan lagi. Apa yang dimaksud dengan kewajiban? 3A, 3C sudah. Berarti yang belum 3B ini mana suaranya? Ananda 3B. 3B. 3B siapa saja yang hadir di sini 3B? Mas Izat ya. Mas Izat ada. Coba Mas Izat, apa yang dimaksud dengan kewajiban? Ya, sesuatu yang harus dilakukan sesuai dengan betul ya Mas Izat ya. Subhanallah Mas Izat. Ya, keren. Mau bertanya lagi. Dari hak kalian di sekolah itu apa? Coba masih 3B, Ustazah mau bertanya untuk Mas Haris. Mas Haris ada tidak Mas Haris? Tadi Ustazah lihat Mas Haris. Terus di Mas Haris 3B. Ya Mas Haris, Masya Allah. Apa jawabannya nak? Sebutkan contoh ya. Salah satu contoh kewajiban Mas Haris di sekolah apa? Belajar. Ada yang mau menambahkan lagi kewajiban kalian? Mas Haris mau nambahin lagi kan kewajibannya selain belajar? Tidak. Yang lainnya. Oh baik, yang lainnya Syafira ya, mana Syafira? Saya ingin lihat Syafira, Mbak Syafira ya. Kewajiban Mbak Syafira di sekolah apa saja? Tadi Mas Haris belajar. Kalau menurut Mbak Syafira Najwa Aulia, kewajibannya dalam di sekolah ini apa? Anti peraturan sekolah. Bagus. Yang mentaati peraturan sekolah. 100 untuk Mbak Najwa Aulia. Yang lainnya menambahkan? Tadi Ustazah sudah memberikan banyak sekali ya tentang kewajiban-kewajiban kalian sekolah. Ada yang mau menambahkan? Mbak Aska, Mas Aska, mau menambahkan? Ya, kewajibannya apa saja? Ini 3C Alta mau nambahkan Us. Iya, silakan. Siapa lagi yang mau menambahkan? Oke, Mas Alta, silakan. Apa saja kewajiban Mas Alta di sekolah? Selain belajar, bisa membantu teman ya, mendengarkan guru. Kemudian apa lagi? Kak Nasmin,
Menambahkan lagi kewajibannya apa di sekolah? Kalau kewajiban sudah, Ustazah mau tanya lagi. Hak-hak yang akan kalian dapatkan di sekolah. Ada yang mau menjawab? Mbak Lala, 3B. Silakan Mbak. Mendapat ruangan belajar yang bersih. Oke, mendapat ruangan belajar yang bersih. Kalau begitu kewajiban kita adalah kan ya anak-anak ya, kalian menyapu ya. Bagus. Ada lagi Mbak Lala? Oke, nggak ada. Teman-teman, ada yang mau menambahkan? Nah, kalian? Ada yang mau menambahkan? Solihah. Kaila, coba Mbak Kaila. Oke, Mbak Kaila silakan. Anak harus disapa dengan baik. Anak harus disapa. Mbak Kaila siap menyapa teman-temannya ya? Oke, betul sekali. Salah satu hak kalian itu kalian benar disapa ya. Oh iya sudah. Oke Mas Dirga. Baik anak-anakku semua, kalau hak dan kewajiban sudah selesai, kita mau tanya lagi dah. Ya, satu pertanyaan lagi. Apa sebaiknya yang harus kalian ketika waktu istirahat? Apa yang sebaiknya kalian lakukan ketika waktu istirahat juga di sekolah? Bagaimana mengisi waktu istirahat? Main boleh, apalagi Membaca buku di perpustakaan. Baca buku di perpus. Oke sekali. Terus apa lagi? Apa lagi, Nak? Beli makanan di kantin. Beli makanan di kantin. Harus makanan yang sehat. Ya. Ada yang mau menambahkan lagi kewajiban memanfaatkan waktu luang di sekolah? Kalian bisa Menambah rakaat sholat duhur. Keren sekali menambah rakaat sholat duha ya. Kalau sholat duha nggak boleh ditambah. Sudah 4 rakaat ya. Kalau sholat duha, karena kita biasa berjamaah kan cuma 2. Kalian bisa menambah lagi. Wah, solihah semua ya. Anak-anak ustazah, anak-anak yang hebat, pintar-pintar semua ya. Ingat, kalian harus melaksanakan kewajiban dengan baik. Tidak boleh melanggar hak-hak teman kalian ya. Anak-anakku, cukup sampai di sini yang bisa Ustazah sampaikan pada kalian semuanya ya. Yang mau ditanyakan ke Ustazah? Sebelum Ustazah akhiri. Ada yang mau ditanyakan ke Ustazah? Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan kita cukupkan materi pertemuan kita di hari ini ya anak-anak ya. Kita cukupkan pertemuan hari ini dan kita tutup dengan bacaan hamdalah, kalimat thayyibah hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah ya. LK hari ini kalian kerjakan ya LK-nya ya yang terkait dengan hak dan kewajiban. Kemudian kalian harus belajar ya. Buku tematiknya ini jangan cuma buat hiasan saja, bukan hanya ditumpuk saja di meja belajar. Buku tematik harus kalian baca ya. Kalian harus bisa membaca, belajar dan membaca itu tidak hanya buku tematik, ada pelajaran bahasa Jawa kalian baca, PAI ya, dan buku apapun ya, biar menambah literasi ya, kendaraan kata. Nanti kalau kalian terbiasa membaca, kalian akan bisa berkomunikasi secara efektif. Benar atau benar? Iya, yang tidak biasa membaca nanti kalau menulis di
disuruh menulis ustazahnya susah. Menulis apa ya? Karena jarang membaca, jadi tidak tahu apa-apa. Ya, orang yang membaca, pemahamannya bertambah, ilmunya bertambah, pengetahuannya bertambah. Kalian akan cerdas, ya. Kalian bisa berkomunikasi, bisa mengungkapkan ide, gagasan dengan baik dan cepat. Baik, cukup sekian anak-anak ya. Semangat belajar. Semangat belajar, semangat membantu orang tua, semangat menebar ibadah, menebar kebaikan, dan juga ibadahnya harus lebih ditingkatkan. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, sebelumnya mari kita tutup dulu dengan bacaan hamdalah dan kita berdoa. Ya. Berdoa besok. Ya baik. Baik anak-anak, kita berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.